Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini, Selasa 7 September 2021, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam channel YouTube Mikir Salatiga untuk mengikuti PA pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk lebih lanjut dalam PA pada hari ini, mari kita buka PA ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih atas bertaan-Mu dalam hidup kami selama ini. Tuhan, saat ini kami ingin Tuhan lebih memahami kembali, kami ingin Tuhan lebih mengerti kembali mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami agar kami dapat mengikuti PA pada hari ini dengan baik, dan kami dapat mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapak Penatua Lukas Sukan, di mana ia akan menjadi pemandu dalam PA pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan itu hanya seturut Tuhan dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan Tuhan semua PA pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan-Mu saja. Doa yang sangat jauh dari seperti ini kami sempurnakan dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, PA pada hari ini memiliki tema hidup berpadanan dengan anugerah Allah yang akan diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Saat mendengar tema ini, mungkin beberapa dari kita, termasuk saya, memiliki beberapa pertanyaan seperti bagaimana sih hidup yang berpadanan dengan anugerah Allah? Ataupun apakah hidup saya sudah cukup berpadanan dengan anugerah Allah? Maka dari itu, tema ini akan dibahas dan kita akan dipandu untuk lebih memahami lebih dalam kembali oleh Bapak Penatua Lukas Sukan, di mana ia akan membantu kita untuk lebih memahami kembali dan lebih mengerti kembali mengenai tema dan juga ayat ini. Sebelum masuk ke dalam inti dalam PA pada hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Ia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kabarnya saat ini? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja. PA kita pada sore hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema PA kita sore hari ini adalah hidup berpadanan dengan anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan yang bagaimanakah yang seharusnya kita lakukan agar sesuai atau sepadan dengan kehendak Tuhan? Sudah pasti kita akan menjawab bahwa kehidupan yang sepadan dengan kehendak Allah adalah mau melakukan perintah-perintah Tuhan, mau melakukan firman Tuhan seperti tertulis dalam Alkitab. Namun sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, apakah firman Tuhan yang selalu kita dengar, kita baca, itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan?
Di sini jelas ditekankan bahwa firman Tuhan yang kita terima bukan hanya sekadar kita dengar, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dinasihatkan Yakobus dalam bacaan kita sore hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan yang bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu berarti firman Tuhan tidak cukup hanya didengar saja, tetapi firman Tuhan yang terpenting dan yang terutama adalah mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sepadang, selaras dengan anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di era modern dengan segala kecanggihan teknologinya, di mana orang bisa terhubung satu dengan yang lain. Orang semakin mudah mendapatkan informasi-informasi atau berita-berita yang diperlukan dalam waktu yang singkat dan cepat. Tentu sebagai pengikut Kristus, kita dapat dipanggil untuk menggunakan media sosial kita secara baik dan secara bertanggung jawab. Misalnya kita bisa membagikan video yang berisi ayat-ayat Alkitab, khotbah ataupun renungan firman Tuhan lewat media sosial kita. Dengan demikian kita harapkan media sosial kita bisa menjadi salah satu media untuk bersaksi tentang anugerah dan kebaikan Tuhan bagi sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika itu yang kita lakukan, maka kehidupan kekristenan kita, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, benar-benar selaras dan sepadang dengan anugerah Allah dan bukan merupakan suatu kepalsuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu, sebuah peringatan bagi kita agar kita perlu berhati-hati karena tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tampilan atau yang disampaikan di media sosialnya tidak sesuai dengan kehidupan yang sebenarnya. Contohnya ada orang Kristen yang selalu menampilkan keharmonisan keluarganya dengan mengutip ayat-ayat tertentu dalam firman Tuhan. Namun ujung-ujungnya yang terjadi malah terjadi perceraian dan perselingkuhan yang ia lakukan. Sungguh sangat disayangkan jika kita masih menjumpai sikap atau perilaku anak-anak Tuhan seperti itu. Contoh lainnya, tidak sedikit orang Kristen yang mudah sekali untuk langsung membagikan berita-berita yang diterimanya tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Akibatnya tanpa disadari ia menjadi bagian dari berita bohong atau hoaks. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan lain yang membuat orang Kristen tidak lagi menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi justru menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa hal-hal ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena orang tidak lagi mau belajar, memikirkan, merenungkan, dan memahami berita-berita yang ia terima, termasuk firman Tuhan yang dibaca dan didengarnya. Pada zaman yang serba cepat dan instan ini, memang tanpa sadar orang muda terseret dan terhanyut untuk memberitakan dan menampilkan segala sesuatu agar dapat menjadi perhatian banyak orang. Akibatnya, istilah siapa cepat dia dapat telah menggerogoti iman dan menguasai hati dan pikiran manusia. Bahkan karena tidak memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, banyak orang Kristen jika ditanya,
apa tema atau firman Tuhan pada khotbah minggu yang lalu, mereka sudah lupa. Jika tema dan firman Tuhan saja mereka lupa, bagaimana mau melakukannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu PA kita pada sore ataupun malam hari ini, kita hendak bersama-sama belajar dari firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 26 yang mengajak kita untuk hidup berpadanan dengan anugerah yang kita terima sesuai dengan tema kita pada saat ini. Dengan demikian kita dimampukan untuk menjadi teladan yang hidup baik melalui perkataan dan perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk media sosial kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di awal surat Yakobus ini jelas kita melihat bahwa penulis surat ini adalah Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, seperti tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 1. Banyak yang memastikan bahwa Yakobus yang dimaksud adalah saudara Yesus dan bukan salah satu dari ke-12 murid Yesus. Paulus juga menyebutnya sebagai Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang termasuk salah satu penatua pertama yang memimpin gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 17. Surat Yakobus ini pada awalnya ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan, dan surat ini ditulis dan ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem. Kemungkinan para penerima surat termasuk orang-orang pertama yang bertobat di Yerusalem dan tersebar setelah kematian Stefanus yang mati dirajam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan surat Yakobus ini ditulis adalah untuk membangun spiritualitas atau kehidupan rohani orang Kristen Yahudi di tengah berbagai pencobaan dan penderitaan yang mereka alami dari pihak bangsanya sendiri, yaitu Yahudi, maupun dari pihak asing atau Romawi. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itulah surat Yakobus ini ditulis dan diberikan untuk memberikan semangat, dorongan, dukungan bagi orang beriman agar tetap beriman dan tetap mampu menyaksikan imannya melalui hidup yang benar dan perbuatan yang baik seturut kehendak Tuhan. Marilah kita memperhatikan penjelasan dalam ayat-ayat berikut, terutama di dalam ayat 12 sampai dengan 18. Ayat-ayat ini berisi pengajaran dan nasihat agar umat bisa menghadapi pencobaan dan ujian yang mereka alami tanpa menjadi sesat atau kehilangan iman percaya mereka kepada Tuhan. Intinya adalah agar mereka tidak menjadi orang yang menyalahkan Tuhan karena pencobaan dan ujian yang mereka sedang hadapi. Mereka juga diminta untuk tetap bertahan dalam situasi sulit sekalipun, bahkan bisa merasakan kebahagiaan dengan melihat ujian dan cobaan itu sebagai bentuk cinta kasih Allah yang menyempurnakan. Artinya jangan sampai ujian dan cobaan yang mereka alami itu merampas kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan dan janjikan kepada mereka. Seperti tertulis di dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yakobus juga mengingatkan umat bahwa anugerah yang mereka terima adalah anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa dalam Yesus Kristus, seperti yang ditulis dalam ayatnya yang ke-17. Untuk itu, umat termasuk kita diingatkan untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam situasi atau kondisi apapun yang kita hadapi. Nasihat ini juga sangat relevan bagi kita yang hidup sampai saat ini, seperti keadaan yang saat ini kita alami dengan adanya COVID-19. Kita dipanggil untuk terus menyaksikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai kesulitan hidup,
baik dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Perlu ada tindakan konkret atau nyata, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi suatu sikap yang benar, yaitu mewujudkan setiap perkataan-perkataan kita lewat suatu perbuatan yang nyata, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, gereja, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya mari kita memperhatikan juga dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat-ayat ini berisi nasihat berkaitan dengan hidup yang sepadan dengan anugerah yang diterimanya, baik dalam kondisi tidak ada masalah maupun dalam pencobaan dan ujian. Pada bagian ini Yakobus menekankan tentang tujuan Tuhan dalam diri umatnya. Menurut Yakobus, Allah di dalam Yesus telah menjadikan kita sebagai anak sulung milik kesayangan Bapa. Artinya kita dibentuk menjadi ciptaan yang baru di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Itu artinya menjadi manusia terbaik itu disebabkan karena anugerah Allah semata, bukan karena usaha dan kemampuan dari manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu sebagai ciptaan yang terbaik ataupun anak sulung, umat diharapkan hidup dalam rasa syukur dan hidup berpadanan dengan anugerah tersebut, yaitu ada keselarasan antara iman dan perbuatan. Sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Anak sulung memiliki arti yang lain, bahwa umat diingatkan untuk hidup menjadi teladan bagi orang lain, yaitu hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Jika kita beriman kepada Tuhan yang mengampuni, maka kita perlu meneladankan pengampunan. Jika kita beriman kepada Tuhan yang benar, maka kita perlu hidup dalam kebenaran. Untuk itu kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam kehidupan kita sebagai upaya hidup yang berpadanan dengan anugerah Allah. Yang pertama dikatakan cepat mendengar namun lambat berkata-kata. Di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Apa artinya? Ketika kita menerima firman Tuhan, kita dapat mendengar dan memahami terlebih dahulu secara baik dan benar tentang arti dan maksud dari setiap perkataan yang didengar atau peristiwa yang terjadi. Tuhan menghendaki kita untuk cepat atau banyak mendengar dan lambat atau sedikit bicara. Melalui nasihat tersebut, kita diingatkan untuk tidak tergesa-gesa, karena hal itu bisa membuahkan ketidakbaikan. Berikut yang kedua, tidak gampang marah. Marah sendiri merupakan gambaran dari sifat atau sikap yang tidak benar. Sehingga dikatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-20. Manusia teladan atau anak sulung yang diciptakan oleh firman kebenaran adalah manusia yang dapat hidup benar, yaitu dengan cara mengendalikan amarahnya, baik saat keadaan dicobai atau diuji, ataupun saat keadaan baik-baik saja. Pengendalian diri seseorang yang baik dapat menimbulkan energi positif yang bisa membangun dan mengembangkan karakter positif dalam setiap langkah kehidupannya. Mereka yang memiliki karakter yang positif yang baik akan memberikan dampak yang positif juga kepada orang lain atau sekitarnya. Dan juga bisa mengubah situasi yang kacau, buruk, dan sulit menjadi situasi yang tenang, damai, dan memungkinkan penyelesaian sebuah masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga adalah menanggalkan manusia lama. Nasihat ini mengingatkan agar mereka, termasuk kita, senantiasa berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena status mereka sekarang
adalah sebagai anak sulung yang telah hidup karena firman Allah, seperti dalam ayatnya yang ke-18. Dengan membuang semuanya itu dan belajar menerima dan dikuasai oleh firman Allah, maka mereka akan merasakan kuasa yang menyelamatkan, serta dimampukan untuk memiliki hati yang lemah lembut, penuh kasih yang dapat mengalahkan amarah manusia. Dan nasihat terakhir yang nomor 4 adalah menjadi pelaku firman. Yakobus kembali mengingatkan umatnya untuk dapat menjadi pelaku firman sebagai wujud dari hidup yang berpadanan dengan anugerah Allah. Karena jika tidak demikian, mereka sejatinya adalah umat yang munafik. Mereka menyebut diri orang Kristen, tetapi sikap hidup dan perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mereka diingatkan untuk bertekun dan terus mewujudkan iman mereka dalam situasi dan kondisi apapun juga. Bertekun dan berbagi tentang apa yang telah mereka dengar, yaitu kasih dan anugerah yang telah mereka terima dari Bapa. Nasihat untuk menjadi pelaku firman memang tidaklah mudah, sebab butuh proses, yaitu mendengar, meneliti, memahami, sehingga firman Tuhan yang kita dengar tidak sekedar lewat begitu saja, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tetapi perlu ada tekad dan komitmen dari kita untuk meneliti, mengingat, merenungkan, dan memahami, sehingga firman Tuhan tersebut boleh berkuasa atas diri pendengarnya dan memampukannya untuk melakukan firman Tuhan, tentu dengan pertolongan Tuhan dan melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, keseluruhan proses itu digambarkan oleh Yakobus sebagai ibadah yang murni dan tak bercatat di hadapan Allah dalam ayatnya yang ke-27. Sebuah proses yang dilakukan terus-menerus oleh kita agar diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. Iman dan perbuatan harus selaras, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hati dan perkataan atau perbuatan harus menjadi sinkron, sehingga apa yang kemudian kita tampilkan melalui sikap hidup kita, perkataan dan perbuatan benar-benar sebuah gambaran anak sulung yang sejati, yang menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan dalam perikop bacaan kita pada sore hari ini, pesan penting bagi kita adalah kita dipanggil untuk terus menghayati anugerah Allah dalam diri kita dan mendorong kita untuk terus hidup dalam terang firman Tuhan. Walaupun kita hidup dalam berbagai kesulitan, tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak menyatakan anugerah Allah bagi sesama. Selain itu kita juga diingatkan bukan sekedar sebagai pendengar firman, tetapi yang terpenting adalah kita didorong untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita, sehingga selaras dan berpadanan dengan anugerah Allah melalui perkataan dan perbuatan kita. Memang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti ada tantangan dan rintangan. Tapi janganlah mudah menyerah. Tuhan berjanji Ia akan memampukan kita untuk melakukan firman kebenarannya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pengantar PA kita pada saat ini. Ada beberapa pertanyaan, bisa dapat kita lihat di Warta Jemaat. Itu ada 3 pertanyaan yang akan bisa didiskusikan. Yang pertama, mengapa manusia seringkali lebih suka mendengar ketimbang melakukan firman Tuhan? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kendala, penghalang atau tantangan dalam melakukan firman Tuhan? Yang ketiga, bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup di dunia ini menurut firman Tuhan dalam ibadah, dalam bacaan kita? Demikian beberapa pertanyaan yang nanti akan bisa didiskusikan dalam kelompok. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengantar PA kami pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami baca, kami dengar dan kami renungkan senantiasa mendasari seluruh kehidupan kami. Biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi terlebih dari itu kami mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan firman kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu, GKI Salatiga yang pada saat ini bersama-sama mengikuti PA secara online. Tuhan Engkau juga memberkati, beri kami kekuatan kesehatan, semangat, dan biarlah kami boleh dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga atau setiap kami yang akan mendiskusikan beberapa pertanyaan dalam PA kami pada saat ini. Biarlah kami diberikan pemahaman yang baik dan benar, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari, kami dalami bersama, dapat kami mengerti secara baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKI Salatiga dalam setiap program yang ada. Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang sudah dikerjakan, direncanakan dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk keadaan, kondisi yang saat ini sedang kami alami, yaitu dengan adanya COVID-19 yang masih menghantui kehidupan setiap kami. Biarlah kami boleh tetap terus menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga semangat untuk terus menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk Satgas GKI Salatiga yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan bahkan pelaksanaan protokol kesehatan. Biarlah mereka diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.